Oke, kita lanjut materi kita tentang PHP ya. Jadi kalau minggu lalu saya sudah menjelaskan pertemuan sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana cara untuk menginstal. Saya harap semuanya sudah terinstall dengan baik. Perhatikan yang tidak terinstall itu kemungkinan tipenya beda ya. Yang saya kasih kemarin itu yang untuk 64 bit, mungkin yang 32 bit. Saya harap Anda sudah menginstalnya. Tapi kalau Anda kendala dalam hal menginstal, nanti bisa saya bantu. Oke, kita lanjut dengan di PHP-nya sendiri. Saya harap Anda sudah menginstal dan coba perhatikan saya sudah tampilkan sublime-nya seperti berikut. Berikutnya kita aktifkan SAM web servernya ya. Caranya Anda silakan lihat sebenarnya di bagian taskbar itu ada ya, di bagian bawah biasanya atau di start menunya ini biasanya ada ya. Kalau Anda pingin tadi ke taskbarnya atau ke bahan start menunya ada, atau kemungkinan di desktop juga, tapi yang paling pasti ada. Kalau tidak ada di taskbar, di start menunya atau di desktopnya, silakan buka dari file explorer seperti saya berikut ini ya. Silakan dia lihat di C. Oke, seperti ini. Kemudian lihat di SAM. Oke, kemudian kita lanjut. Coba perhatikan dia ada di SAM nih, di C, di SAM. Di folder SAM-nya itu cari dia yang SAM control, yang ini SAM control tapi aplikasi ya, yang ini. Coba diperhatikan SAM control, karena SAM control itu ada beberapa ya. Ada konfigurasi, kita pilih yang aplikasi. Oke, kalau sudah kita double klik, nanti dia sudah aktif ya. Nah, menunggu diaktif. Nah, kemudian hal lain yang perlu Anda perhatikan juga adalah cara menyimpan. Di sini kita tidak boleh menyimpan sembarang, seperti yang sebelumnya. Ini sudah aktif ya, ini SAM control saya sudah aktif. Karena kita hanya masih belajar tentang PHP, struktur PHP, dan bagaimana fungsi-fungsi yang ada di dalam PHP, maka hanya di bagian modul Apache, di sini di bagian exit ya kita klik itu hanya tombol start untuk Apache. Kita klik. Perhatikan kalau udah jalan, biasanya di sana status yang detect-nya itu adalah running. Ya, kalau ada masalah dia kasih pas tahu error. Oke, untuk ini kita minimize saja. Kemudian kita masuk ke cara menyimpan. Coba diperhatikan untuk cara menyimpan ini tidak boleh sembarang ya. Jadi di sublime Anda ketikkan atau Anda ketik di bagian notepad, cara penyimpanannya sama aja ya. Harus disimpankan dia ke C. Coba diperhatikan. Kita simpan ke C, ini C-nya. Oke, kemudian kita cari folder SAM. Ini folder SAM-nya. Kemudian kita cari folder htdocs. Saya ulangi ya. Kita simpan di C. Kemudian ada di SAM. Kemudian cari folder htdocs. Kalau sudah, di sini boleh dikasih foldernya masing-masing. Ya, contoh saya kasih foldernya di sana adalah PHP, boleh ya, atau pemula ya. Atau mungkin kalau Anda buat folder, klik tombol new foldernya ya. Di sana saya buat misalnya basic ya. Oke, kalau sudah nih foldernya sudah ada basic, di double klik. Jadi sini kelihatan dia sampai htdocs basic ya. Kita kasih namanya contoh kita kasih latihan 1.php. Perhatikan ekstensinya adalah PHP. Penulisannya itu boleh huruf kecil, boleh huruf besar, tidak terbatas ya. Latihan 1.php. Kalau sudah disimpan, kasih dari bagian file name-nya atau nama filenya latihan 1.php, ini di save. Jadi dia sudah tersimpan ya. Nah, untuk menguji apakah yang sudah kita simpan ini sudah benar-benar kita bisa tampilkan, kita lihat di browser ya. Ingat kalau kemarin kan di HTML itu cukup kita buka dari sini, cari di file mana, di D, kemudian contoh ini ya, di D, di Stosa kemarin. Kemudian karena kita simpan di HTML misalnya 12 IPA 1 ya. Kita di sini kan cuma cukup klik aja filenya yang mana, misalnya latihan 1, latihan 2, latihan 3. Nah, dia nanti akan tampil di browser. Kalau ini agak sedikit beda. Jadi kita buka dulu browsernya. Seperti ini ya. Saya buka browser di Chrome, contoh. Kalau sudah kita buka browsernya, nanti kita
uji dulu web servernya, karena di sini tadi ceritanya web servernya sudah jalan. Nanti kita cek di bagian web browsernya. Oke, nah ini web browsernya sudah jalan. Kita coba lihat ya. Nah, untuk menguji daripada web server itu yang kita gunakan itu hostnya itu adalah localhost. Ya, localhost atau kita masukkan di sana 127.0.0.1. Ya, jadi boleh dibuat di sana localhost, boleh dibuat 127. Contoh ya. Di sini masih jalan ya. Jadi di sini nggak butuh koneksi internet ya, kita masih lokal aja. Nah, contoh ya, kita pilih di sini localhost. Sebentar, masih proses dia loading. Nah, ini ya, saya masukkan di sini hostnya adalah localhost. Oke, saya enter. Biasanya dia akan tampil di sana adalah welcome ya, welcome sum-nya, kemudian DB Maria, nanti database-nya. Ini udah kita pelajari sih sebelumnya, tapi nggak apa-apa saya ulang ya, biar Anda lebih paham cara untuk menjalankan. Nah, ini ya, welcome to sum, di bagian title-nya sudah kelihatan, berarti ini udah berhasil ya, walaupun prosesnya. Ini kan sum, Apache, MariaDB, kemudian PHP Perl. Nah, versinya 7.3.6 ya. Jadi Anda bisa cari di sana. Nah, ini dashboard ya, di dashboard dia, dashboardnya kelihatan. Nah, sekarang kita mau lihat apa yang sudah kita buat tadi. Ada di folder basic. Perhatikan cara kerja saya, localhost, dashboardnya saya hapus. Perhatikan slash-nya saya nggak hapus ya. Ada backslash-nya di sini basic. Kenapa basic? Itu tadi nama foldernya. Ada latihan 1 ya. Ada latihan 1. Di sana masih kosong, nggak ada. Jadi kalau Anda perhatikan size description-nya itu masih 0. Artinya kita punya latihan 1.php tapi kita belum ada isi. Jadi dia dibuat di sana size description-nya itu 0 ya. Nah, coba kita mulai HTML. Pengantar ya. Saya kasih di sana pengantar tentang PHP. HTML. Nah, gini ya. Kalau kita simpan, kita cek di sini di browsernya Ctrl S saja ya. Kita refresh. Ya, ini langsung size description-nya itu 108 ya. Hanya menambahkan itu dia sudah berubah ya. Nah, kalau kita refresh, nah di sini ada pengantar PHP ya, tentang PHP ini. Oke, berarti sudah jalan. Nah, mungkin sekilas kalau Anda lihat ya di coding ini Anda akan berpikir, ini sama dengan HTML. Ya, benar. Kalau seperti ini masih hanya sebatas HTML. Terus PHP-nya di mana? Nah, kita coba mulai ya. Nah, PHP itu bentuk umumnya, kalau HTML kan bentuk umumnya HTML ditutup dengan /HTML. Ya, HTML, kemudian ada body, ada /body, ada /HTML gitu ya. Nah, kalau PHP itu bentuk umumnya ada yang dibuat begini bentuknya. Jadi beda ya, ini bentuknya boleh pakai kayak gini, kamu boleh tulisnya pakai gini, ada juga orang buatnya begini doang, boleh ya. Jadi semua script itu ada di dalamnya ya, di sini nanti semua scriptnya, atau di sini ya, atau ada juga orang pakai persen ya. Tapi yang persen ini saya perhatikan sih jarang ya, itu biasanya dipakai di ASP ya. Kemudian ada juga orang satu lagi pakai namanya itu adalah script language, misalnya apa script language-nya apa, PHP contoh kan, tutup dengan /script. Nah, ini. Nah, jadi boleh pakai yang antara salah satu inilah, boleh dipilih ya, boleh dipilih yang mana mau dipakai. Jadi kalau yang biasa kita pakai paling banyak yang ini, yang di atas ya. Jadi ini boleh. Nanti kamu boleh catat bentuk umum daripada PHP. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ya. Kita pakai yang cara yang pertama. Nah, sekarang di sini seperti yang saya sudah informasikan bahwa kamu akan ketemu banyak error. Ya. Coba kita tes. Misalnya, selamat belajar PHP. Semoga Anda berhasil. Jika ada error, mohon untuk tidak kabur.
contoh ya, karena biasanya kalau ketemu error itu maka orang kabur ya. Ini kalau kita simpan itu dimulai dari line-nya itu adalah line 8 ya, ini line 8 sampai dia di line 12 ya teksnya tadi. Maka kalau kita jalankan seperti ini, saya udah simpan, refresh, maka akan ada error ya. Syntax error itu dibuat di sana unexpected belajar. Dia apakah itu t-string? Ya, apakah belajar itu string? Dia mulai bingung. Kemudian di sana letaknya di online 9, di baris ke-9. Coba kita cek. Nah, kalau kita lihat coding yang ini yang bermasalah ya. Nah, jadi untuk itu si PHP itu ini bentuk umumnya ternyata ya. Ditutup dengan gini. Jadi gini ya, kalau HTML slash HTML kan dalam satu halaman itu hanya satu HTML dengan slash HTML yang selama ini kita perhatikan kan. Dibuka dengan HTML, ditutup dengan slash HTML. Kalau si PHP ini bentuk umumnya ini bisa jadi nanti sangat banyak kita temui ya. Jadi Anda harus ingat, nggak hanya sekali, bisa berulang gitu ya. Nah, sekarang untuk menampilkan ke layar, ternyata nggak bisa seperti ini, dia error. Maka kita kasih perintahnya echo. Echo itu adalah perintah untuk menampilkan ke layar. Jadi kalau kita simpan seperti ini pasti masih ketemu error. Mungkin di line 11 atau line 10. Coba kita cek. Line 10 dia error. Ya. Nah, jadi itu pun kita isi ya. Jadi semuanya berarti echo itu fungsinya adalah menampilkan ke layar ya, menampilkan ke layar. Kutip. Coba kita echokan semua. Kita menampilkan ini di bagian browsernya ya. Bagaimana kita menampilkan di browser? Nah, ini Ctrl S. Kita lihat di tampilannya. Nih, kita refresh. Nih, udah kelihatan ya. Selamat belajar PHP, semoga Anda berhasil. Jika ada error, mohon untuk tidak kabur. Nih. Tapi sama ya dengan HTML, ternyata dia ditampilkannya itu sejajar ke samping. Nah, sekarang gini, bagaimana kalau ini, kalau ada di dalamnya break line ya, boleh aja, tapi break line itu kalau Anda tempatkan bebas ya, terlepas, seperti ini, dia jadi masalah, dia kan error. Coba kita tes, ini kita refresh, dia pasti error, line 9 ya. Terjadi error. Dia juga bertanya, apakah si BR itu seperti apa dia? Ya, ini break line ini seperti apa? Ya, fungsinya. Nah, jadi untuk itu yang namanya kode HTML, kalau Anda sisipkan di dalam PHP, saya ulangi, yang namanya kode HTML, jika Anda sisipkan di dalam PHP, wajib diterapkan dia di dalam echo. Contoh seperti ini. Ya. Jadi kalau saya simpan, berarti selamat belajar dengan semoga itu di baris berikutnya. Tapi jika ada error itu masih satu baris dengan semoga. Ya, saya ulangi ya. Selamat belajar dengan semoga itu beda baris. Selamat belajar dulu, baris berikutnya adalah semoga. Tapi jika ada error itu masih satu baris dengan semoga Anda berhasil. Contoh ya. Kita cek benar nggak analisis kita tadi. Nah, ini benar kan? Nah, selamat belajar ada di atas karena kita kasih fungsi break line yang tadi. Nah, seperti ini. Nah, sebenarnya break line ini, misalnya ya, yang ini mau saya buat ke bawah, tidak harus kita buatkan satu lagi echo, enggak. Kalau Anda misalnya mau ya, buat seperti ini, BR, boleh. Artinya apa? Setelah nanti semoga Anda berhasil, maka kecetak ke baris berikutnya, katanya baris berikutnya cetakkan jika ada error, mohon untuk tidak kabur. Nah, kita simpan, kemudian kita lihat di hasil, refresh. Nah, sama kan? Bisa? Ya, sejauh ini saya harap Anda sudah bisa ya, bisa memahami. Jadi kalau misalnya ini dipisah, bisa nggak ya? Beberapa kali muncul, bisa juga. Misalnya saya buat di sana, buka PHP ya, boleh saya buat seperti ini. Oke ya. Kemudian saya buat echo. Nama saya adalah, misalnya gini ya. Tapi ini saya tutup titik 2. Bisa aja kan? Ini saya tutup PHP. Baru saya buat di sini list code. Boleh. Itu error? Enggak. Nah, coba kita tes. Oke. Oke, sampai di sini kita lanjut di video berikutnya.